Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam hari ini kita dapat bertemu dengan saya, moderator yang 3 kali ini bisa melaksanakan kegiatan apa yang kemudian jadi tujuan dan gagasan bersama oleh teman-teman ranting dan juga teman-teman dari Departemen Infokom dan Advokasi Pimpinan Anak Cabang Sedati. Kita berkolaborasi. Sahabat-sahabat hadir di tengah kita. Yang pertama narasumber ini adalah narasumber yang jauh sekali karena tempat rumahnya tinggalnya itu di Wedi. Di Wedi, cuma aktivitasnya luar biasa. Keliling Jawa Timur bentina nih. Ngoten Agus. Keliling Jawa Timur, senengane dari tempat perkopian 1 ke kopian 2 ke kopian 3 sampai gak tahu mulai, suwe gak tahu temu sampean Gus Anjab. Gus Anjab niki konco kula. Tadi sahabat saya sejak waktu kita di mana Anjab? Dekesda, Dewan Kesenian Sidoarjo. Awak dhewek biyen tau melok iku ya? Enggak, karena kajiannya ini amar ma'ruf nahi mungkar. Kita waktu itu pernah berjuang. Ini cerita-cerita ya, cerita-cerita berjuang waktu musda. Artinya kita waktu itu mau di kudeta oleh kelompok-kelompok. Waktu itu saya diseret preman-preman, seiling. Diseret oleh beberapa preman di forum itu, disuruh keluar ini Mas Anjab ini yang jadi ini pendamping saya digocek ini. Nah, iling-iling itu. Satu lagi Mas Anjab, seiling sampean ketika kita mengadakan refleksi budaya di Kecamatan Sidoarjo, ya. Mas Anjab ini juga ini seniman teater. Jadi waktu dia pentas monolog, pentas itu dimasuki oleh satu orang yang tidak dikenal. Moro-moro mlebu pentas, jebret. Hai pemuda. Hai, saya ini dari Kapolres Rungkut. Ternyata dia orang gila. Masuk nanggone pentasnya Mas Anjab. Sebelah kanan saya nih Mas Anjab, ini adalah Bapak Kepala Desa terpilih periode 2021 sampai 26. Beliau adalah kader Ansor Tulen, Pak. Mulai karirnya mulai Ansor, Banser dari komandan. Akhirnya teman-teman kemarin luar biasa nek Lurah dadi sing kader Ansor. Terutama Pak Lurah ini kan paling peduli dengan Ansor sekarang ini. Di awal periode kemarin kita sempat diapelkan bersama. Kita dibantu oleh Pak Lurah ini difasilitasi dipinjemi handy talkie dan diberikan sembako untuk teman-teman Ansor dan Banser sebagai gemelean gitu. Ini namanya Bapak Muhammad Yasir, sarjana hukum. Belum haji ya Pak? Belum. Ya, insya Allah. Insya Allah Pak Yasir ini ya karena temanya kita amar ma'ruf nahi mungkar, jadi banyak yang harus diperjuangkan Pak sebenarnya yang ada di desa PP ini Pak. Nanti panjenengan bagaimana bisa saling memberikan masukan. Jadi teman-teman juga nanti bisa memberikan masukan, teman-teman bisa memberikan apa yang kemudian jadi gagasan dan ide bersama, dan itu kalau bisa diagendakan jadi jadwal rutin, kemudian hasil gagasan ini jadi suatu kegiatan yang real gitu Mas Anjab, Gus Anjab, seperti itu. Jadi yang pertama kita kasih kesempatan untuk Pak Lurah Yasir dulu nggih. Monggo Pak Lurah Yasir untuk memberikan apa yang selama ini menjadi gagasan jenengan dalam berjuang menjadi seorang pemimpin sebagai kepala desa PP Sedati Sidoarjo. Monggo Pak Yasir, waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah wa ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati pendamping atau narasumber dari provinsi, tapi rumahnya gak jauh di Wedi. Juga sahabat ketua
Gerakan Pemuda Ansor Ranting PP dan seluruh pengurus, sahabat-sahabat anggota Gerakan Pemuda Ansor dan juga Satkorkel sekaligus anggota Gerak Banser Barisan Ansor Serbaguna Ranting PP yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, malam yang cerah ini, kita dapat berkumpul dalam acara kita cangkruan bersama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian yang kami hormati, pada malam hari ini kita kedatangan narasumber dari provinsi. Ini salah satu agenda yang begitu luar biasa. Beliaunya menyempatkan hadir di sini karena beliaunya termasuk juga pendamping atau advokat, karena akhir-akhir ini khususnya Gerakan Pemuda adalah organisasi pemuda Nahdlatul Ulama, yang mana pemuda ini salah satu penggerak utama apabila terjadi sesuatu hal yang tidak sengaja ataupun disengaja, itu memerlukan suatu pendamping atau bisa dikatakan advokat. Karena dalam situasi yang akhir-akhir ini kita dihadapi maupun tidak menghadapi atau sengaja tidak sengaja, suatu saat kita akan menghadapi. Harapan saya untuk ke depan kita juga dalam menentukan suatu sikap, kita harus selalu komunikasi dengan ketua baik Banser maupun anggota Gerakan Pemuda Ansor. Perlu diketahui bahwa saya ini juga sangat peduli, apa disampaikan tadi sahabat sekretaris, saya sangat peduli karena jiwa saya itu jiwa organisasi, terutama di Gerakan Pemuda Ansor. Saya sendiri awal mulai ikut organisasi di keanggotaan khususnya di Banom NU, itu saya mulai ikut organisasi di NU. IPENU pun saya mulai gabung di IPENU sudah menjabat sebagai PH, mulai jadi bendahara 2 periode, dan juga kita tidak selalu ikut di dalam organisasi IPENU. Lanjutkan dengan Gerakan Pemuda Ansor, saya 2 periode juga jadi PH, dan saya 2 periode menjabat sebagai dan Satkorkel. Saya juga pernah mengikuti kader PKPNU. Saya juga salah satu kader PKPNU periode pertama di wilayah Kecamatan Sedati. Sahabat-sahabat sekalian, saya adalah murni kader Nahdlatul Ulama, khususnya di Ansor. Saya kemarin mencalonkan sebagai kepala desa, saya tidak membawa embel-embel organisasi. Saya murni nama saya pribadi. Tapi setelah jadi, saya akan menghidupkan, saya akan mensupport daripada sahabat-sahabat sekalian. Segala sesuatu kegiatan yang ada di Ranting PP, apapun kegiatan, mulai sekecil apapun sampai sebesar apapun, kalau nanti kegiatan positif untuk menunjang kegiatan untuk membesarkan Gerakan Pemuda Ansor, saya selalu mensupport. Insya Allah saya selalu hadir di sini. Tepuk tangan, aplaus. Saya bicara ini bukan hanya bicara saja. Ini salah satu support saya. Saya mohon sahabat ketua, karena agenda acara pada malam hari ini adalah kita mendatang narasumber dari provinsi. Harapan saya, suatu saat saya kepingin sebesar ademu sahabat-sahabat ini seberapa sih terhadap Nahdlatul Ulama, khususnya Gerakan Pemuda Ansor. Saya pernah
saya menjabat jadi Satkoryon Sedadi Kasatma. Saya itu pertama kali pertemuan dengan Ketua Gerakan Pemuda Ansor Provinsi. Siapa itu? Itu supaya. Ya, itu beliaunya menyatakan bahwa Gerakan Pemuda Ansor hidup itu didasari dengan ranting-ranting kehidupan hidupnya di ranting-ranting. Kalau mungkin hidup Gerakan Musyawarah di PC kemungkinan sudah biasa, karena PC itu mengambil kader-kader yang ada di wilayah kecamatan masing-masing, di PAC, MBC-nya masing-masing. Kalau ranting itu suatu beban berat dari Ketua Gerakan Pemuda Ansor Ranting dan juga pengurus-pengurus yang lain, karena jabat ketua dan pengurus itu merekrut anggota baru. Itu suatu yang tidak mudah, kegiatan yang tidak mudah untuk merekrut, karena pada malam hari ini yang hadir hanya PH-PH saja. Saya lihat PH saja. Di mana saya harapkan nanti ketua, saya kepingin Gerakan Pemuda Ansor dan Banser ini, saya kepingin seberapa sih anggotanya, kumpulkan. Saya akan support. Saya punya agenda kemarin saya sampaikan dari Banser dan Linmas ini, saya kolaborasi, nanti kita bentuk BIMTEK. Jadi semua nanti saya bentuk BIMTEK 1 hari dan di suatu tempat. Itu salah satu support saya terhadap Gerakan Pemuda Ansor. Kembali lagi ke topik pada malam hari ini, sahabat-sahabat sekalian, organisasi khususnya di Gerakan Pemuda Ansor ini sangat memerlukan advokat atau pendamping tentang hukum, ya. Karena apa? Ini sangat penting saya sampaikan, karena apabila panjenengan ada sesuatu hal, kalau kita tidak ada pendamping, akan melakukan sesuatu hal yang sekecil apapun, dengan pasti ragu-ragu. Kalau ada pendamping, harapan saya mulai dari ranting itu ada pendamping hukum, pendamping advokat. Kalau di Kecamatan Sedati ada ya, kalau di Sedati ada, nggak tahu di ranting sudah dibentuk atau belum. Apabila ada sahabat-sahabat memenuhi suatu hal yang tidak diinginkan mengenai dengan hukum, itu ada pendamping. Mungkin nanti narasumber akan menjelaskan mekanisme dari pendamping atau advokat ini seberapa sih, sejauh mana untuk mendamping dari sahabat-sahabat sekalian. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya tidak segan-segan, tidak henti-hentinya mensupport panjenengan. Setiap kali saya menyampaikan selalu mensupport. Ini bentuk kepedulian saya terhadap organisasi NU, khususnya di organisasi Gerakan Pemuda Ansor dan Banser. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menarik sekali ini Pak Yasir dan Gus Anjab. Jadi memang apa yang menjadi kebutuhan saat ini adalah kebutuhan psikis, kebutuhan penambahan sumber daya manusia, peningkatan lah silakan. Kadang ada isu-isu lokal yang kemudian maupun di ranting maupun di tingkat kecamatan, di tingkat cabang itu bakalan berkembang. Yang terakhir kali ini adalah yang disorot media besar-besaran kemarin itu kan waktu teman-teman Gerakan Pemuda Ansor PC menyerbu, silakan menyerbu, Basri menyerbu dari pengajian. Jadi kita kan butuh semacam manajemen aksi untuk melakukan itu. Jadi teman-teman Banser, teman-teman Ansor punya wawasan tersendiri dalam melakukan atau mempolah gerakan itu sehingga tidak menjadi gerakan yang sifatnya anarki, pokoknya melu-melu tanpa tahu sebab dan musababnya seperti apa, seperti itu. Jadi monggo bisa diberikan gambaran tentang wujud perjuangan hasilnya yang melawan kemungkaran istilahnya Gus Anjab ya. Monggo bisa diperjelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, para penggerak NU, para muassis, yang kami hormati Lurah Desa PP Bapak Yasir, yang kami hormati Ketua Ranting Ansor Pak Ikhwan, yang kami hormati Ketua Satkorkel, atau mungkin juga jika ada Ketua Rijal Ansor dan seluruh jajaran pengurus Ranting atau mungkin PAC yang hadir, dan sahabat saya Mas Dikin. Alhamdulillah kita bisa bermuajahah, bertemu di dalam suasana Ramadan yang penuh barokah. Seperti apa yang diutarakan oleh Bapak Lurah tadi, bahwa beliau adalah seorang kader asli dari NU yang mempunyai komitmen untuk membangun Ansor pada khususnya dan NU pada umumnya, serta masyarakat desa PP ini ke depannya untuk lebih bersinergi menciptakan gagasan-gagasan baru yang semoga ini bisa tercapai dan tentunya harus tertuang di dalam APBDes atau RPJMdes mungkin ya. Nah, mungkin di sini bisa dilebatkan tokoh-tokoh pemuda, atau mungkin di sini karena biasanya anak Ansor itu juga tokoh agama, minimal paling tidak di musola mempunyai peran di situ, atau mungkin di masjid. Nah, ini mungkin kedepannya karena bagaimanapun tradisi masyarakat Sidoarjo kulturnya adalah religi. Jadi jika Ansor tidak dilibatkan maka akan terasa kering sepertinya. Jadi mari kita bersama-sama mendukung Bapak Lurah Yasir ini untuk kedepannya agar bisa lebih baik mengelola desa dan pemerintahan desa PP ini. Sholatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kita petunjuk berupa ajaran agama Islam. Semoga kita dengan melaksanakan ajaran-ajaran agama itu akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat-sahabat, mengawali dari tema yang diberikan oleh Mas Dikin ini ya, tentang Hizbah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, bahwasanya hizbah itu adalah suatu bentuk pelaksanaan, bahwasanya seseorang ketika menjalankan perintah amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah sifatnya fardu kifayah, karena dari ayat wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wal takum minkum, jadi fi'il amar ya. Jadi ini menunjukkan perintah. Nah, ini adalah dasarnya adalah wajib. Jadi ketika melaksanakan ini maka diharapkan kita mengetahui dasar hukumnya terlebih dahulu, bahwa melaksanakan amar ma'ruf ini adalah fardu kifayah. Terus kemudian ketika kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, kita tidak serta-merta melaksanakan amar ma'ruf itu bukan diartikan memerintahkan kebagusan. Jadi kita menyuruh-nyuruh orang tidak, tapi kita bersifat mengajak, karena dasarnya yaitu melalui tradisi yang ada sejak awal masa Wali Songo, bahwa Wali Songo menyebarkan agama Islam ini bukan dengan cara kekerasan, tetapi dengan cara agama, dengan cara keilmuan serta menghormati tradisi yang ada. Sehingga ketika kita mumpuni dalam bidang agama dan juga kita arif dalam beragama, serta kita mampu menempatkan tradisi pada tempatnya, maka insya Allah masyarakat pun juga akan menerima amar ma'ruf nahi mungkar yang kita laksanakan. Jadi amar ma'ruf tidak ada
embel-embel makar, tidak ada embel-embel khilafah dan lain sebagainya. Kan ada dari minhum, ada yang mencoba katanya amar ma'ruf tapi ujung-ujungnya ada sesuatu agenda tersembunyi. Nah, kita tidak, kita amar ma'ruf nahi mungkar ya memang lillahi ta'ala. Kita melaksanakan kegiatan Ansor, kegiatan Rijal Ansor, kegiatan Banser, membantu pemerintah desa, ini adalah lillahi ta'ala. Karena NU sendiri didirikan oleh para aulia, para ulama yang mana doa-doa mereka ini selalu hidup di setiap kegiatan kita. Ya, mengawali tadi karena belum ada tawasul, kita awali dengan tawasul dulu ya. Al-Fatihah Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in muslimin wa ila jami'i ikhwani min abain muslimin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa Husain Abdul Qadir Jalani wa Husain ila hadratir ruh Syekhana Ulil Bangkalan wa ila hadratir ruh Hasyim Asy'ari wa ila hadratir ruh ya wa Masbu wa ila hadratir ruh ya Bisri Syamsuri wa As'ad Arifin wa ila hadratir ruh ya Abdul Rahman Wahid wa ila hadratir ruh jami' muassis makharik Nahdlatul Ulama wa jami' abain ummatin wa jaddatin wa jaddatina masya syandillah wa lamul Fatihah. Mohon maaf, saya mau pamit sebentar ya. Pamit gak sebentar ya, pamit lah. Saya ada acara lagi ya. Matur suwun. Nggih, matur suwun rawuhipun Pak Lurah. Ketokane kok sik kewaku ngene ya. Terlalu serius ngene ya ketokane ya. Rokokan gak apa-apa rek sih rokokan. Kopi sik. Ini kita pertama kali nih, Gus. Ini bertemu di forum yang sangat resmi nih. Saya nggak tahu. Iya, terbawa suasana koyok, masya Allah forum ini kok tau pegang kabeh. Nggih, monggo yang mau ngopi silakan ngopi, yang mau jajan monggo karena ini di endorse. Ini endorse dari kader PP Samiler. Teman-teman yang bisa pesan Samiler. Monggo sambil itu nyewantai saja kita diskusi atau nyangkruk-nyangkruk nyantai monggo. Monggo dilanjut Gus Anjab. Nah, ini sangat berseberangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, inilah kemudian NU dengan ajaran An-Nahdliyah ini berusaha untuk melestarikan ajaran aswaja Ahlussunnah wal Jamaah karena sebelumnya para minhum ya istilahnya ya, minhum itu sudah membentuk beberapa organisasi sehingga NU yang sebelumnya sudah ada tapi tidak terorganisir maka mengorganisir diri yang pada waktu itu ada istilahnya Nahdlatul Wathon, kemudian Nahdlatul Tujar, kemudian Taswilul Afkar sampai akhirnya pada 1926 dibentuklah Nahdlatul Ulama atas persetujuan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang mana ini juga tidak langsung berdiri, Yai Wahab Masbuwo sampai 3 kali minta restu untuk didirikannya NU. Sehingga pada akhirnya Yai Hasyim Asy'ari istikharah mendapatkan petunjuk dari Syekhana Khalil berupa tongkat dan tasbih yang diberikan melalui Yai As'ad Arifin. Nah, inilah kemudian dicanangkan Nahdlatul Ulama. Dan didirikannya Nahdlatul Ulama selain melindungi aswaja juga melindungi Indonesia atau tanah air. Nah, bedanya amar ma'ruf nahi mungkar kita dengan minhum adalah istilahnya Yai Hasyim Asy'ari itu hubbul waton minal iman. Hubbul waton minal iman ini adalah cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Jadi ini murni sangat Indonesia. Di Arab tidak ada hubbul waton minal iman. Jadi kenapa di Suriah kok perang saudara selalu terjadi? Apakah di sana tidak ada orang pintar? Sangat banyak di sana. Apakah di sana tidak ada orang alim? Sangat banyak di sana. Tetapi Ahlussunnah wal Jamaah di sana tidak terorganisir
seperti di Indonesia yang ada NU, penjaga ajaran Islam dan juga penjaga NKRI. Kenapa negara ini harus dijaga oleh Yai Hasyim Asy'ari, oleh para muassis kita? Karena dengan adanya negara yang kuat, negara yang aman, maka para umat muslim di Indonesia dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim, dapat sholat dengan tenang, dapat mengaji, dapat menyekolahkan anaknya dengan tenang. Kalau di Suriah, kalau di Irak, jangankan kumpul-kumpul gini, sampean melaksanakan tibaan wis bom. Nah, karena kenapa? Karena tidak tenang, karena rasa aman mahal di sana. Kalau di sini tidak terasa mahal harganya karena tidak bergejolak. Kalau di sana apakah tidak ada orang pintar? Banyak. Wong buktinya di Yaman juga para santri dari Indonesia banyak yang ngaji atau mondok di Yaman, di Syam, di Suriah, termasuk Ketua Rijal Ansor Jawa Timur ini juga lulusan Suriah, alumni Suriah. Ketua Ansor Jawa Timur Gus Syafiq juga lulusan Suriah. Nah, seperti halnya Yai Syekh Ramadan Al-Buti, gurunya para ketua kita, itu juga ulama yang alim, tetapi ketika ngaji dibom sama pemberontak. Dan ini baru terjadi kan, enggak mungkin 1 tahunan lah. Jadi sampai saat ini pun mereka tidak merasa aman di sana untuk menjalankan ibadahnya. Untung-untung kan masih hidup gitu, masih untung bisa menjalankan kegiatan keagamaan. Itu hanya karena tidak ada organisasi yang melindungi agama atau aswaja di negara tersebut. Jadi ulama memperkuat keulamaannya, santri-santrinya diperkuat, tapi tidak ada hubul waton minal iman. Lah inilah bedanya organisasi NU dan organisasi di luar NU, seperti halnya HTI. Kenapa sampai dilarang? Karena HTI ini adalah Islam transnasional. Jadi dia tidak mengenal negara. Yang dikenal adalah Islam global. Jadi seluruh umat Islam ini harus menjunjung khilafah. Sedangkan khilafah sendiri itu juga masih dipertanyakan, apakah di Islam ada tradisi khilafah itu ataukah ini hanya kepentingan politik, sehingga ada guyonan wis gak apa-apa engko lek khilafah dadi teko NU khilafah apa. Jadi itu sempat awal-awal seperti itu. Tapi mereka juga mengharamkan terbentuknya negara. Jadi mereka mengharamkan adanya demokrasi, pemilihan umum mereka haram. Kalau HTI yang sebenarnya dia tidak mau mencoblos. Ini mencoblos dalam pemilu itu adalah haram bagi mereka. Nah, ini harus kita pahami bahwa di tengah-tengah masyarakat kita mungkin masih ada. Karena biasanya kalau saya melihat di Sidoarjo ini berkembangnya mereka itu di perumahan-perumahan, nggih ngapunten Bik menawi enten sing dari perumahan. Karena banyak di Sidoarjo ini hampir 500 perumahan yang ada menurut data Dinas Pertamanan. Nah, itu ada 500 perumahan. Dan terakhir saya melihat memang saya dari pengalaman ya, waktu terjadi kerusuhan di Masjid Salahuddin Gedangan, waktu itu saya juga hadir di situ. Nah, itu Masjid Salahuddin kan ternyata adalah pusat liko istilah mereka ya, pusat pertemuan di Sidoarjo. Nah, pada khususnya dan juga para kader mereka di lingkungan Jawa Timur kumpulnya di Masjid Salahuddin. Nah, itu terus kemudian sempat ramai waktu itu, kita masih belum begitu mengenal ya medsos, sehingga mereka ketika kita di sana, saya termasuk yang pelaku ya di sana ya. Nah, kita di luar, tapi di framing di YouTube itu sudah dikatakan banser masuk masjid dengan sepatu, bongkar-bongkar
dan membubarkan pengajian. Itu kita masih di situ, kita belum masuk. Tapi beritanya wis gak karu-karuan. Nah, ini kalau memang dikatakan kita kalah start dengan mereka di medsos, ya. Kita karena mereka diuntungkan ketika, mohon maaf ya, waktu itu menterinya siapa? Tifatul Sembiring. Ya. Itu dia merekrut mereka untuk menjadi kader-kader kementerian. Kemeninfo. Nah, itu. Jadi semua kegiatan IT negara dikuasai mereka 5 tahun sebelum kita melek medsos. Jadi ketika awal terjadi kejadian di Gedangan itu pemicu awal trigger ya, sehingga para ansor di daerah-daerah ini berani untuk melawan. Tetapi ketika keberanian kita itu tidak dibarengi dengan keahlian kita dalam medsos, landasan. Kita di luar KO. Nah, itu. Makanya jari mereka itu lebih bahaya daripada mulut mereka sebenarnya kan gitu, Gus. Jadi kalau kita tidak peka, ini kayak kasusnya di media-media sosial kan. Ansor, banser itu dibully habis-habisan. Karena apa? Kita memang betul katanya Gus Anjab tadi kalah start. Jadi semacam informasi yang kemudian dan teknologi yang canggih saat itu yang ngapunten karena kondisi ya mungkin ya, kondisi kementerian waktu itu dipimpin oleh yang dari partai yang seperti itu. Terus teman-teman di bawah juga barisan ansor sebraguna ini rata-rata itu digawangi atau dinaungi oleh orang-orang yang mungkin belum misalnya mendapatkan pemahaman terhadap khilafah, pemahaman terhadap radikalisme seperti itu. Dan kemudian saya berikan sekilas gambaran waktu itu kejadiannya. Kita tidak sendiri, kita tidak melakukan itu mendadak, tidak. Itu ada perintah dari pusat, dari tim pengkaderan PKPNU pusat. Jadi Pak Adnan itu yang memerintahkan. Ketuanya ansurnya masih Gus Yakut ya. Waktu itu masih itu Mbak Nusron Wahid. Ya, sudah Gus Yakut. Ya, Gus Yakut. Jadi waktu itu kita mau bergerak karena sudah mendapatkan lampu hijau dari pusat, kita bergerak. Jadi kita tidak bergerak sendiri waktu itu. Setelah bergerak, saya mewakili teman-teman. Kita ngode ke beberapa advokat NU, kita ngeling semuanya. Tapi kita waktu itu memang masih minim medsos. Kita mereka 10.000, kita baru 100 mungkin masalah medsos. Jadi dibalik kita di dunia medsos. Sampai saat ini masih terasa seperti itu. Jadi meskipun di lapangan kita menang, karena waktu itu sebelum acara kita ketemu dengan panitia 4 hari sebelum hari H ya. Kita ketemu dengan panitia di Polsek. Dan kita minta komitmen agar Bahasa Lama tidak hadir dan memberikan hal-hal provokatif di pengajian waktu itu. Kemudian panitia mengiyakan, ya kita tidak menampilkan Bahasa Lama. Karena Bahasa Lama menurut kita ajarannya ini banyak menegatifkan, membid'ahkan ajaran-ajaran NU. Juga mengkafirkan ibunya Rasulullah, karena dia mengatakan ibu Rasulullah itu ya enggak masuk surga. Nah, itu banyak hal yang menurut kita harus dikaji ulang, harusnya tidak dilakukan pengajian umum sebesar itu. Setelah ada komitmen tidak memunculkan Bahasa Lama, ternyata pada hari H ada di situ, ada di dalam ada kesepakatan yang tidak dilaksanakan oleh panitia. Sehingga kita di luar ada kan ini namanya proyektor LCD. Ketika kita menanyakan panitia, loh itu kok ada Bahasa Lama, panitia mengatakan oh enggak, itu siaran ulang. Kita tidak percaya, begitu saja kita masuk di dalamnya, ternyata benar ada Bahasa Lama ngaji. Itu yang jadi pemicu teman-teman
karena pihak masjid atau pihak takmir penyelenggara panitia sudah menyalahi kesepakatan yang dibangun oleh waktu di polsek itu mungkin ya Gus ya. Ya. Karena ini kejadiannya, tapi kita belum ngomong advokasinya ya. Belum mengadvokasi. Nah, terus kemudian setelah itu ada beberapa kejadian seperti halnya kemarin yang terakhir ini di Bangil, ketika ketua Ansor Bangil, PC Ansor Bangil, siapa Muafi itu ketika sidak ya istilahnya ke salah satu lembaga pendidikan Minhum. Nah, itu mereka ada gambar presiden, gambar Pancasila itu dioret-oret ini. Terus ajaran-ajarannya juga mengarah pada sistem yang dianut oleh Minhum, termasuk karnavalnya itu mungkin ya. Karnaval yang kemudian memakai kostum bersenjata terus bercadar, dan mungkin itu juga benderanya. Tapi setelah itu Muafi itu ya, saya tidak tahu juga caranya mereka seperti apa. HP ini diteror habis-habisan, HP ini hampir 24 jam bunyi terus HP-nya Muafi. Sampai kesel nerimo. Jadi kadang WA itu satu kali WA itu langsung 200 ceret gitu. Spam. Wah, itu mereka banyak ininya tim cyber mereka itu memang lebih kuat daripada. Dan ini Muafi ini sudah minta bantuan ke PW juga sudah menggerakkan PC yang ada dan tim cyber. Kita masih kalah. Kita akui kalau masalah phone fire ini kita masih ketinggalan start. Tapi insya Allah kalau kita terus melakukan secara istiqomah ya, insya Allah kita sedikit demi sedikit akan bisa paling tidak menyaingi mereka. Tapi saya juga kan ada tim cyber netizen NU. Waktu itu dari gabungan, ada dari provider, ada Telkomsel, ada Indosat, ada dari kalangan anak-anak muda ala NU, terus kemudian ada GMNU, Gerakan Pemuda Nahdlatul Ulama itu yang kapan hari bermusuhan dengan Sugi Nur. Nah itu mereka juga mengakui bahwa kita kalah kalau perang cyber saat ini. Seperti halnya waktu ini kita ngomong masalah advokasi saja ya langsung ya. Ini ya advokasi untuk teman-teman Banser ini kan masih belum banyak yang tahu tentang apa itu, tentang cyber dan sebagainya. Kan rone kan disiapno, pasukan siap gerak, tapi tidak dibekali oleh pendekatan secara sosial media. Padahal perang yang sesungguhnya untuk saat ini itu tidak perang secara fisik, tapi perang secara mental. Artinya kan teman-teman cybernya yang di kelompok yang kemudian berlawanan dengan tidak sepaham dengan gerakan kita, itu sudah punya di daerah sudah melakukan kajian-kajian diskusi ya semacam ini, kecil-kecilan seperti ini. Akhirnya muncul isu ada kegiatan Banser atau Ansor yang sekiranya itu bisa digoreng, maka itu akan menjadi frame yang sangat hebat di media sosial. Banser bubarno pengajian, Banser. Makanya kan gini Mas Anja, bentuk-bentuk posko yang kemudian posko-posko Ramadan yang ada di daerah itu kan sebenarnya harus sering melakukan kajian-kajian seperti ini. Sebenarnya kan posko Ramadan itu diisi dengan hal-hal yang positif, yang ya kajian atau bahas diskusi tentang apalah yang sifatnya itu tidak seremonial. Kadang kan seperti itu. Dan yang mendasari kita hal dasar tentang perbedaan kita dengan mereka, kita dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar kita ada yang membedakan, yaitu NU ini ada akhlakul karimah dan tawassut ya. Tawassut itu tengah-tengah, istilahnya kita tidak ekstrim kanan, Minhum, HTI, Khilafah wa ala alihi wa sahbih, kita tidak terlalu ke kiri komunisme dan lain sebagainya, tapi kita ada di tengah. Kita juga tawazun, yaitu menimbang mana hal yang baik, kebaikan yang akan kita laksanakan ke depannya. Terus kemudian tasamuh, kita toleransi baik secara internal umat Islam maupun
non muslim. Kalau mereka akan melihat non muslim ini bukan non muslim tapi kafir. Kafir kan halal darahnya. Nah, kita kan melihat bahwa non muslim ini ada tingkatannya. Ada kafir harbi, ada kafir dhimmi. Kafir harbi memang memerangi umat Islam. Nah, ini kita memang ada perintah untuk memerangi juga, melindungi diri kita. Tapi ada kafir dhimmi atau kafir yang juga toleran kepada muslim. Nah, kita diwajibkan juga untuk mentolerir kepada mereka karena Nabi juga mencontohkan hal itu. Madinah sebagai kota awal Nabi, negara awal, itu di situ tidak hanya muslim tapi non muslim juga hidup di situ. Tapi Nabi bisa menjalankan roda pemerintahan dengan cara hidup rukun dengan para non muslim tersebut, sehingga ini ditarik kepada NU bahwa non muslim juga harus dihormati, sehingga melahirkan konsep tasamuh atau toleransi. Nah, ini yang itu. Terus kemudian iktidal, yaitu adil dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, itu yang membedakan. Dan juga hubul waton minal iman. Nah, itu hal mendasar yang membedakan kita dengan mereka. Mereka juga amar ma'ruf nahi mungkar, mereka melihat negara ini tauhid, maka halal darahnya, halal darah presidennya, sampai terakhir ya ansor tauhid karena terlalu banyak membantu negara, sedangkan mereka tidak setuju dengan adanya negara. Nah, itu. Terus kemudian itu mendasari amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian kita ngomong masalah advokasi adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dalam advokasi ini yaitu dengan cara melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Jadi ketika orang kita ajak tapi tidak mau, kita tidak boleh langsung ngantemi, langsung buyarno jenenge diskotik dipercaya, kan pernah dulu terjadi ya. Nah, itu yang membedakan kita. Kita ada step-stepnya. Kita tidak setuju dengan kemarin perpres tentang miras. Nah, kita tidak setuju. Kita amar ma'ruf nahi mungkar. NU menyurati kepada presiden bahwa ini tidak sesuai dengan ajaran agama. Nah, terus kemudian ada kemarin impor beras. Nah, kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar bukan dengan cara ngobong bulog, bukan, tapi kita dengan cara semacam mediasi itu kita melakukan surat bahwa ini merugikan masyarakat khususnya petani. Nah, kemudian ini semua kita olah sehingga pemerintah mendukung, tidak melaksanakan perda miras yang ketika awal kan dilaksanakan di NTT, di Papua. Nah, akhirnya tidak jadi diberlakukan. Terus kemudian impor beras juga tidak diberlakukan. Nah, kita punya amar ma'ruf nahi mungkar tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Itu. Terus kemudian advokasi. Apa advokasi itu? Advokasi itu adalah suatu tindakan hukum yang dilaksanakan oleh ahli hukum atau lembaga bantuan hukum, yaitu yang berkaitan dengan konsultasi, mediasi, negosiasi, dan pembelaan baik secara litigasi maupun non litigasi. Litigasi ini dalam artian apa? Kita membantu bantuan hukum dalam persidangan, itu litigasi. Kalau non litigasi, kita memberikan bantuan hukum dengan cara tidak diselesaikan dalam persidangan, tapi kita melaksanakan ini di dalam pendampingan secara langsung tapi tidak sampai sidang. Nah, inilah yang bisa sahabat-sahabat Ansor khususnya mungkin di desa PP jika menginginkan memperkuat wilayah advokasi itu bisa membentuk istilahnya paralegal. Paralegal ini bisa membantu tim hukum tapi tidak sampai sidang. Jadi ketika sidang ini harus menunjukkan KTA, kartu tanda advokat. Nah, ini memang sangat dibatasi kalau dalam sidang. Seperti halnya waktu sidang Sugi Nur ya. Sugi Nur, nah ini teman-teman Banser, teman-teman di jalur Ansor, teman Ansor ini di luar, tapi yang punya KTA seperti saya bisa masuk di dalamnya. Jadi saya bisa mengetahui bagaimana secara prosesnya seperti apa. Waktu itu kita yang melaporkan Sugi Nur karena kita bukan dendam pada Sugi Nur, karena ini perintah Yai.
Jadi waktu itu Yai sudah apa namanya? Wis kesel ya. Wis kesel Yai. Wis omongane gak karo-karuan ngelek-ngelekno Yai, ngelek-ngelekno gerakan muda Nahdlatul Ulama Sugi Nur ini, sehingga Yai memerintah, sudah ini tidak bisa ditolerir. Ini laporkan. Baik Yai. Kita masuk ke apa? Kita laporkan ke sidang sehingga Sugi Nur dipanggil oleh persidangan dan kita mengawal dan ketika kita mengawal sidang pertama itu kita hampir 200-an lah sahabat-sahabat Banser Sidoarjo sama Surabaya pada waktu itu. Kita datang sekitar 200, mereka datang sekitar 1000 dan mereka juga bawa bendera. Tapi mohon maaf, bendera ini tidak sekedar bendera, ujungnya ini ada kayak tombak, runcing. Terus ada pedang yang dibawa, ada molotov di ininya di mobil. Nah, ini setelah sidang pertama saya sowan ke Yai Mutawakil, waktu itu Yai Mutawakil. Nah, Yai Marzuki. Yai, ini kita sepundi, kita tangan kosong, mereka bawa senjata dan lain sebagainya. Wes sampean turun, ndak usah bawa apa-apa. Turun saja. Waduh kiyo wis siap Yai sami nawatokna. Tapi rada wis saya kumpulkan sahabat-sahabat dengan ketua Ansor Sidoarjo, ketua Ansor Surabaya, juga dari beberapa pondok pesantren. Kita mengadakan istighosa di luar. Waktu itu siapa? Gus Hozi yang memimpin istighosa di luar. Ini awal kan ini panjang ininya sidangnya panjang rangkaiannya. Itu. Terus kemudian setelah di luar terkondisikan saya masuk ke dalam. Nah, saya mengikuti persidangan sampai pada akhir Sugi Nur diputuskan bersalah 1 tahun setengah masa tahanan. Tetapi karena tuntutannya ini tidak sampai 5 tahun, Sugi Nur tidak bisa dipenjara. Jadi tahanan luar. Karena Sugi Nur juga mengajukan banding ke tingkat pengadilan tinggi. Setelah pengadilan tinggi juga menguatkan bahwa hukumannya 1 tahun setengah tetap. 1 tahun 12 bulan 6 bulan, jadi 1 tahun setengah. Tapi kemudian Sugi Nur juga tetap mengajukan banding. Nah, ini. Terus kemudian terakhir kemarin kayaknya karena secara hukum dia sudah harusnya masuk, tapi karena belum masuk dia karena banding terus. Tapi dia masuk terakhir itu kan karena memang sudah omongannya yang terakhir itu bahwa lokomotif NU ini supirnya mabuk. Nah itu gak bisa ditolerir, akhirnya ditangkap di Malang. Tapi bukan karena sidang tadi loh, bukan, ini bagian ini beda lagi, beda permasalahan lagi. Ya. Seperti halnya kemarin waktu kasus di Buduran, ada Banser yang 1 orang Banser, tapi ya ada teman-temannya itu yang sekitar 3 orang, tapi anggota Bansernya cuma 1, tapi lainnya ini mendapat barokahnya Banser. Alhamdulillah isok metu kabeh. Jadi waktu itu ya ini loh, ada pembangunan perumahan, terus kemudian kan ada debu truk ini loh, debu truk. Urukan ini masyarakat risih minta ganti rugi, minta kompensasi. Terus kemudian katanya perusahaan yang pengurukan ini sudah kerjasama dengan lurahnya, sudah diberikan kepada lurah, tapi ini anak-anak Banser merasa tidak terima, menghadang truk. Akhirnya perusahaan itu mendatangkan kepolisian dan ditangkaplah para pemuda yang menghadang truk ini. Terus kemudian masuk di Polsek. Di Polsek kita langsung advokasi ke Polres. Kita datang ke Polres, kita datang ke Polsek. Kita datang waktu itu dari LBH Ansor Jatim sekitar 2 orang lah. Tapi di belakang 1 truk lebih lah, teman-teman. Ini kenapa kita lakukan? Karena ada yang meninggal. Jadi ada yang meninggal yang ditangkap ini. Ya alhamdulillah kalau nggak salah bukan yang dari Banser. Kan ada sekitar 5 orang. Ini 1 yang sakit tapi tidak dihiraukan oleh kepolisian. Terus kemudian minta pulang
kemudian meninggal. Jadi kita karena melihat ada yang meninggal, ini ada suudonnya kita, jangan-jangan tidak diperlakukan dengan baik mereka di dalam. Itu akhirnya kita berkomitmen dengan kepolisian, ya udah ini kan masalah masyarakat, biar diselesaikan secara damai, mediasi, biar tidak terbawa permasalahan ini ke masalah yang lebih tinggi. Karena polisi juga sebetulnya juga takut juga kalau dengan ansor. Seperti halnya kasus waktu guru ngaji kena salah tembak atau apa dulu itu ya, itu kan efeknya ada Gus Toha di luar tuh. Gak kenal kalau Gus Toha, Gus Imam. Gus Imam, alhamdulillah. Monggo selamat datang Abah Yusuf, Gus Toha. Jadi waktu itu dan setiap ini kasus yang melibatkan ansor, kasus hukum di mana di situ sahabat ansor terlibat, ini langsung jadi perhatian kepolisian tingkat Jawa Timur, Polda. Wah, hati-hati karena dulu waktu Solihin Spande, ya? Spande. Itu kan Kapolda yang ada di lengser. Demikian juga kasus-kasus yang lainnya, sehingga waktu itu akhirnya dikeluarkan teman-teman Banser yang di Polsek. Tapi dengan kita komitmen, sampean iki sing ngewangi ansor, sampean metu ya kudu ngewangi ansor. Akhirnya mereka kemudian, yes, saya tak ikut di Latsar, saya tak ikut aktif di ansor, sehingga sampai sekarang mereka lebih aktif dari kita. Jadi itu Pak Edai, Pak Edai kecekel polisi ditolong ansor. Itu yang terjadi di mana, di Buduran waktu itu. Terus kemudian saat ini kita kalau bisa ketika ada melihat hal-hal yang sekiranya tidak sesuai dengan yang suka membid'ahkan pengajian-pengajian kita, terus kemudian mendatangkan ulama-ulama yang notabene-nya merusak citra NU, atau mungkin ada IT ucapan-ucapan ujaran kebencian dan lain sebagainya. Ini saat ini karena kita saat ini menjadi sorotan, sebisa mungkin tidak langsung turun jalan istilahnya, turun aksi. Nah, tapi kita lebih pada persuasif. Pendekatan Jadi persuasif. Pendekatan persuasif. Kita seperti halnya kasus yang terakhir, kita sudah tidak turun dengan atribut ansor, atribut Banser, tapi kita mengatasnamakan masyarakat. Kita membuat banyak semacam spanduk dan lain sebagainya, seperti Laskar Santri Desa Sedati, ya, tidak menghendaki adanya perpecahan umat muslim. Nah, ini kita tapi mengatasnamakan Laskar Santri. Terus kemudian di daerah sana kami selaku santri TPQ ini tidak mengerti, tapi semuanya ini anak-anak ansor semuanya. Nah, seperti itu salah satu caranya. Jadi kita tidak memunculkan atribut kita, tapi kita semua yang terlibat, karena yang peduli agama saat ini ya ansor memang. Karena kita sudah jelas komitmen kita menjaga Aswaja dan menjaga NKRI. Terus kemudian kita selain turun lapangan dengan tidak menggunakan atribut, kita juga melakukan pendekatan mediasi dengan Polres. Kita surati Polres. Nah, bisa jadi dengan menggunakan surat-surat yang mengatasnamakan warga, mengatasnamakan masyarakat muslim desa ini, mengatasnamakan santri desa ini, ya, itu. Jadi tapi kita ke sana mediasi dengan pihak kepolisian, kita juga tetap kita ngomong bahwa kita tidak setuju dengan hal yang membid'ahkan amaliyah-amaliyah NU dan lain sebagainya itu. Terus kemudian kita juga harus ada kronologi. Kita membuat kronologi kejadian, jadi agar tidak diputar balik faktanya. Seperti halnya waktu saya ceritakan tadi di Gedangan, itu kan pemutar balikan fakta. Tetapi waktu itu ada istilahnya, mereka kan yang turun tangan dahulu. Mereka menampar salah satu ketua PAC mana ya? Kalau nggak salah daerah Tulang Zaini, ya, itu di Kampleng.
Waktu itu saya mendampingi di Polsek Gedangan. Sampeyan kok ambal sing ngampleng, tak warai ngono. Undak saya, karena saya saat itu membawa baju Ansor. Jadi saya membawa nama besar organisasi. Jika saya membalas, maka yang mereka bully adalah Ansor. Saya membawa nama besar organisasi. Jadi dia tidak membalas, tapi kemudian itu menjadi titik balik mereka, bahwa mereka yang melakukan kekerasan terlebih dahulu. Ini yang mendukung kita di mata kepolisian juga. Ini jadi kronologi harus dibuat, kronologi mulai di Polsek 4 hari sebelumnya ini ditulis sampai waktu kejadian fakta itu yang ada terjadi seperti apa, sampai selesai itu kita tulis, sehingga ketika mereka memunculkan framing kita tidak sesuai jalur hukum, kita tunjukkan bahwa yang kita lakukan itu sudah sesuai dan kronologinya seperti ini. Itu. Dan tentunya kita harus koordinasi dengan semua stakeholder. Karena saat ini Sidoarjo ini mulai dari bupatinya, DPR, kepala desa, camat, ini semuanya terhubung dan rata-rata adalah para nahdliyin, maka stakeholder ini harus kita libatkan. Karena ini jadi ketika kita mau melaksanakan aksi itu semuanya harus terhubung semua. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak diinginkan bisa membantu. Dan tentunya advokat atau LBH Ansor ini juga harus dilibatkan semua. Jagani bekne ada sesuatu yang tidak diinginkan. Itu. Mungkin itu ya yang sebagai sharing beberapa pengalaman, dan mungkin ada beberapa hal ya seperti mungkin terlalu banyak nanti yang saya ini karena kan cerita pengalaman. Ya enggak masalah, kan cangkruan bebas ya. Ya seperti halnya waktu saya ini di Ponorogo itu ada Masjid NU, ada kaplingan ya, ada 5 kaplingan waktu itu awal. Terus kemudian ada orang NU yang wakaf kepada NU untuk mendirikan masjid. Terus kemudian di awal masjid ini berdiri untuk NU, tetapi saat ini masjid itu ada di tengah kota dan penduduknya sebagian itu adalah minhum, cingkrang, HTI, terus kemudian minhum lah, MD dan lain sebagainya. Klebon lah istilahnya. Mereka ketika ada NU kan ada program pelangisasi, pembuatan plang. Dari masjid dikasih tulisan masjid ini milik Nahdlatul Ulama. Mereka tidak terima dan mereka kebakaran jenggot istilahnya, murang-muring. Jadi mereka mengancam jika itu tidak diturunkan maka akan disidangkan. Semonggo kita, karena di Ponorogo kekurangan tim advokat, mereka minta kerjasama dengan LBH NU Jawa Timur. Alhamdulillah saya masih diperkenankan untuk ikut sehingga bisa mengikuti ke sana. Ketika mengikuti ke sana mau sidang diceluk sama Mursyid Tarekat Ponorogo, saya tidak tahu ya. Tiba-tiba dipanggil ke rumahnya, kene. Dipanggil ke rumahnya langsung sama cepulok kelambine. Loh, wonten napa Yai? Biyen niku pendekar ku nggawa pedang, nggawa celurit, pinter bela diri. Saiki pendekar ku cukup nggawa pulpen kok sampean ngene iki. Terus kemudian diasmai, ditungani. Ya wis ya memang NU kan ilmunya macam-macam ya. Kita alhamdulillah kita didoakan para yai. Sehingga dan itu memang berpengaruh di dalam persidangan. Nah, seperti halnya ketika sidang waktu itu ketika saya pegang mic ngomongnya enak lancar mic itu ya. Ketika dibawa pengacara lawan mic iso bengung. Yes, itu saya tidak tahu itu di luar nalar. Dan jenis pengacara kono kayak gemeter dan lain sebagainya. Dan waktu itu teman saya Gus Ilham itu sampai ngomong, sampean jangan macam-macam dengan NU. NU ini sampean tahu yang sampean gugat sekarang ini adalah PCNU
pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Jadi sampean menggugat NU. NU ini didirikan oleh para wali, para aulia. Jadi sampean NU ini bisa barokai, bisa ngualati. Ngoten. Dadi lek sampean seneng NU, sampean insyaallah oleh barokai. Lek sampean gugat NU, aku ya gak ndongakno elek, tapi kuwatir sampean kena kualate. Nggih, apa wallahu alam nggih. Setelah kejadian itu ternyata rumah tangganya pengacara tadi berantakan, firqah, cerai. Dan suaminya perempuan, pengacaranya mereka itu, suaminya Kapolsek. Pecah setelah kejadian. Jadi sidangnya kalah karena kenapa kalah? Karena kita mendatangkan Badan Wakaf Indonesia untuk melihat surat. Ternyata surat di situ tertera masjid ini, tanah ini diperuntukkan untuk masjid dan diwakafkan untuk NU, tanda tangan. Nah, ini sudah kuat. Kemudian kita panggil juga ahli waris anak-anaknya, karena bapaknya yang wakaf sudah meninggal. Kita minta kesaksian dari anaknya juga mengatakan bahwa saya sesuai dengan abah saya dulu ini diwakafkan untuk NU, jadi saya menuruti apa yang diutarakan bapak saya. Jadi kita di pengadilan menang dan mereka malah tercerai-berai. Makanya itu ya bahaya. Kini seneng NU ya oleh barokai, karena banyak para aulia. Bahkan seperti ini aja kita kadang mengatur organisasi dengan tidak tertib, tapi ya masih bisa berjalan organisasi dengan kopi, dengan ini biasa. Tapi yo ini ternyata Ansor kan 87 tahun loh. Mulai 1934 sampai sekarang masih hidup. Padahal banyak organisasi didirikan di hotel, di ini pertemuan-pertemuannya penting, tapi cuma seumur jagung. Karena bedanya ada barokah di NU ini. Dan itu kita percaya, insya Allah semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal baik kita dan sumrambah bagi para leluhur kita dan keluarga kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.